Cerita kali ini adalah cerita dari sahabatku yang paling ngeselin. Sebut saja namanya adalah Azizah. Waktu ia masih tinggal di asrama. Tinggal di asrama memang asik, banyak teman. Tapi bagaimana dengan kehidupan lain yang ada di sekitar asrama, bahkan di dalam asrama itu sendiri? Ya, seperti itulah yang aku rasakan hari itu. Waktu itu matahari mulai terbenam, dan aku bersama temanku bergegas untuk mengambil bubur untuk buka puasa sunnah, dan duduk di sebuah ayunan gandeng di belakang TK. Posisi TK berseberangan dengan asrama. Perlahan langit mulai gelap, tapi bukan karena terbenamnya matahari, melainkan mendung yang datang dan angin mulai bertiup kencang. Di tengah asiknya menunggu waktu azan, tiba-tiba cekrek, cekrek, cekrek. terdengar suara orang memainkan sekumpulan kunci yang terikat di satu tali dari dalam TK. Sedangkan saat itu TK dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di sana. Suaranya dari arah ruang depan TK dan perlahan-lahan mendekati pintu belakang. Temanku yang penasaran pun sibuk bertanya kepadaku suara apa itu. Padahal aku sudah memberi kode agar tidak menghiraukan suara itu. Aku tahu jika itu bukanlah manusia. Tapi karena temanku terlalu ribut dan suara yang terdengar itu, tiba-tiba suara itu muncul tepat di belakang pintu yang sejajar dengan ayunan. Aku seketika terkesiap dan segera mengajak temanku pergi. Kami pun pergi meski dengan adegan tas temanku menyangkut di ayunan dulu. Setelah kami pindah posisi menuju bagian depan TK, tepat di seberang jalan TK, suara itu malah berpindah dan terdengar tepat dari bagian ayunan. Lalu, suara itu digantikan suara menyapu 2 kali sapuan dengan sapu lidi. Temanku bilang, batinnya melihat bahwa itu adalah seorang anak kecil perempuan yang sedang membawa sekumpulan kunci yang dimainkan. Sedangkan batinku justru melihat sosok lain, seorang wanita dengan rambut sepunggung. Jika kita berdua terlambat pergi dari ayunan itu, menurut kalian kira-kira apa yang terjadi? Bisa disimpulkan saja. Lalu selepas kejadian itu, aku tidak terlalu mengambil pusing karena aku sudah terbiasa dengan hal aneh seperti itu. Namun, rupanya sosok yang tak sengaja terlihat di mata batinku saat kejadian di ayunan itu bertindak lebih. Hal ini aku sadari karena di suatu malam ketika aku hendak tidur, aku sudah bergegas membaca doa sebelum tidur dan mulai memejamkan mata. Baru saja terlelap, sesosok wanita tiba-tiba muncul di belakangku dan memelukku dengan erat. Aku menghela nafas kesal dan mencoba berinteraksi dengan makhluk itu dengan suara batin. "Kamu ngapain di sini? Kamu mau apa?" tanyaku padanya. Lalu dia menjawab, Teman. dengan suara lirih. Namun aku sama sekali tidak dapat melihat wajahnya. Teman. "Oh tidak, aku tidak mau berteman denganmu," jawabku. Begitu aku selesai menjawab, tiba-tiba aku langsung terbangun. Ku coba untuk melanjutkan tidurku. Baru saja aku tertidur, sosok itu kembali hadir dan kini mengacungkan pisau kecil ke arahku. Astagfirullah, ujarku kesal dalam hati. Tapi aku sama sekali tidak takut. Kuusahakan jiwaku untuk bangkit dan segera mengambil alih pisau itu. Lalu kuhabisi ia dengan pisau yang ia bawa sendiri. Setelah itu aku kembali terbangun. Setelah memutuskan lehernya, kupikir sudah selesai. Ternyata saat aku kembali tidur, sosok itu masih ada, tetapi pelukannya melemah. Kepalanya sudah tiada dan perlahan sosok itu mulai menghilang.
Selang beberapa hari, ku coba untuk bertanya kepada teman dekatku yang indigonya lebih parah dariku. "Ina, aku boleh nanya nggak?" "Iya, kenapa?" jawabnya. "Kamu kan bisa lihat wujud asli makhluk-makhluk itu. Ada nggak yang mencoba ngikutin aku?" tanyaku lagi. "Ada sih yang mencoba ngikutin kamu, tapi pada nggak bisa gitu. Cuman kemarin ada satu yang mencoba ngikutin kamu." "Yang kayak mana?" Cewek baju putih." "Oh, aku tahu. Rambutnya sebahu kan? Terus bajunya cuma sampai seperti sepanjangnya." "Iya," jawab temanku. "Oh, berarti itu kemarin yang ganggu aku pas tidur. Memang sih aku curiga, kayaknya dia lumayan kuat dan auranya gak bersahabat. Makanya aku lawan aja dia. Habisnya dia ngajakin aku temenan mulu. Ya aku mana mau temenan sama dia. Mana dia pakai acara ngancem lagi." "Ya coba kamu ajak temenan aja," kata temanku diiringi tawa. "Kalau kalian jadi aku, apa kalian bakal terima ajakan pertemanan itu? Komen di bawah ya." Begitu aku mendengar saran temanku agar aku mencoba mengajak sosok itu berteman, aku bergidik ngeri ketika membayangkannya. Baru saja dia ngajak berteman, dia sudah main ngancam. Lantas, bagaimana jika aku menerima ajakan pertemanannya? Mungkin dia malah menguasai ragaku. Lebih baik aku berteman dengan manusia daripada berteman dengan makhluk tak kasat mata itu. Tapi semenjak kejadian itu, sosok itu tak berani lagi menampakkan dirinya dan mengusik diriku. Mungkin dia merasa aku mampu mengalahkannya dan sudah jelas bahwa aku tidak akan menerima kehadirannya. Sekian dan terima kasih.